Oke teman-teman, ada 3 hal yang akan saya bahas di video ini. Menyangkut pertanyaan bahwa, Mas, saya tuh kok tetap miskin, padahal saya sudah bekerja keras luar biasa, kok tetap aja miskin. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama saya Yang. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video di channel ini. Video di channel ini ada banyak sekali, ratusan video yang sudah saya berikan untuk Anda semua. Dan hari ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan, yaitu, Mas, kenapa saya masih miskin? Ya, saya masih miskin. Padahal saya sudah kerja keras, saya sudah melakukan banyak hal, banyak upaya yang saya lakukan, tapi kenapa kok kehidupan saya kok begini-begini terus, nggak bertambah-tambah, nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan. Oke, sebelum itu saya ingin Anda menuliskan doa terbaik Anda di komentar ya. Tuliskan doa terbaik Anda di komentar agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Oke, baik, kita akan bahas lengkap di channel ini ya, di video ini. Simak sampai selesai. Berbicara tentang rezeki ya, kita tuh tidak pernah tahu teman-teman, rezeki kita itu nanti takarannya berapa. Di depan itu kan sebuah rahasia, sebuah misteri. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar kisah-kisah, yaitu orang-orang yang dulunya nggak punya apa-apa, kondisi minus, kondisi nol, kondisi minus, terus habis itu dia bisa sukses, dia bisa kaya raya, dia bisa berlimpah. Itu adalah cerita yang pertama, versi pertama. Nah, cerita yang versi kedua adalah orang yang kaya raya, berlimpah, awalnya, habis itu jatuh, bangkrut, nyungsep, habis itu nggak bisa bangkit lagi. Bahkan mungkin ada yang, mohon maaf, bunuh diri, gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, sebenarnya ketika kita tarik lagi, sebenarnya itu adalah emang garisnya begitu. Kalau saya sih, menurut saya memang garisnya ya begitu. Sesuatu yang sudah terjadi itu namanya takdir, ya, nggak bisa kita ubah. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Jadi yang sudah terjadi udah takdir, udah biarkan aja. Nggak perlu kita sesali, tapi perlu kita jadikan pelajaran, gitu ya. Misalkan kita kemarin bisnisnya bangkrut, jatuh, sebagainya, ya udah. Gak usah disesali, jadikan pelajaran aja ya, jadikan pelajaran aja, besok harus hati-hati gitu. Yang ke depan adalah nasib. Kalau saya mikirnya seperti itu, saya paham bahwa rezeki itu udah ada takarannya, cuman ya itu tadi, nasib ke depan kita nggak tahu, dan kita bisa merubah nasib, saya yakin sekali. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Mas, sebisa saya, semaksimal mungkin, sementok mungkin. Saya sudah kerja keras, sangat keras, bahkan mungkin bisa jadi saya kerja lebih keras daripada orang lain. Tetapi kok kenapa rezeki saya kok segini-gini aja? Oke. Nah, saya selalu menanyakan pertanyaan ini kepada siapapun, teman-teman. Ya, banyak yang curhat di DM saya, Mas Sayang, saya banyak utang saya banyak sekali, seperti ini, seperti itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar saya merubah nasib, agar hidup? Pertanyaan saya cuma satu dulu. Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan Anda? Jadi yang pertama, selalu saya tanyakan ini dulu. Bagaimana hubungan Anda dengan Allah? Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan? Apakah itu sudah benar atau belum? Apakah Anda sudah lekat, ya, sudah mencoba untuk memperbaiki diri? Kalau mungkin yang dulu Anda kotor, ya, ini juga pengingat juga untuk diri saya sendiri, ya, misalkan kotor dulu, walaupun kita nggak harus bersih 100% sih, tapi kan kita mencoba untuk membersihkan diri kita dari dosa dan apa, untuk menuju ke berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cek dulu yang pertama bagaimana hubungan Anda dengan Allah. Ini penting sekali. Karena sekeras apapun kerjaan Anda, kalau Anda tidak melibatkan Allah di situ, akan habis, ya. Insya Allah itu nggak akan bertahan lama. Tapi kalau Anda melibatkan Allah di situ, ya, bekerja sambil disertai ibadah, insya Allah itu akan cukup, gitu ya, nggak kurang, insya Allah nggak kurang, cukup. Kenapa saya bilang cukup? Buktinya Anda masih bisa nonton video ini, buktinya Anda masih bisa berkomentar di channel YouTube saya, buktinya Anda masih hidup. Itu artinya kan Anda masih makan, Anda masih minum air, gitu loh. Kalau Anda masih hidup, gitu ya. Dan itu artinya cukup, bukan kekurangan, bukan kelaparan, bukan, tapi minimal cukup, minimal. Kalau ada bonus plusnya, ya Anda bisa lompat rezeki Anda lebih tinggi.
Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Ini pertama, bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan? Ini penting sekali. Coba ya, di cross check masing-masing, dan ini adalah pengingat juga untuk diri saya sendiri. Baik, jadi yang kedua ini yang tadi yang pertama ya, kita harus melihat kedekatan kita bagaimana dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita punya keberanian nggak gitu loh. Nah, kebanyakan orang, mohon maaf nih, banyak orang itu tidak berani melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka melakukan rutinitas yang sama. Pagi kerja, malam tidur, bangun lagi kerja, istirahat, tidur, kerja lagi dan sebagainya. Mereka melakukan rutinitas yang sama, tapi mereka ingin hasil yang berbeda. Kan aneh juga ya. Rutinitas yang dilakukan ini sama, tapi ingin hasil yang beda. Anggaplah sudah biasa penghasilan 2 juta sebulan, mereka kepingin penghasilan 10 juta per bulan. Tapi yang dilakukannya sama terus yang dilakukan. Rutinitasnya sama, daily rutinnya sama. Tapi pengen hasil yang berbeda. Menurut Anda masuk akal nggak? Bisa mas, tapi perlu keajaiban Allah. Iya, betul. Karena tentu saja Allah juga melihat Anda. Allah melihat kamu, Allah melihat Anda. Orang ini kepingin 10 juta rupiah sebulan, pengen penghasilan 10 juta, tapi kok yang dilakukannya gitu-gitu tok ya? Kok nggak ada perubahan, nggak ada yang peningkatan, nggak belajar ilmu apa, nggak melakukan apa. Oke, jadi poinnya adalah yang kedua, kalau menurut saya ini adalah masuknya ke dalam mental, keberanian. Anda berani nggak melakukan hal yang berbeda? Karena secara logika, Anda menginginkan hasil yang berbeda. Anda kepingin hasil 10 juta rupiah. Orang yang kepingin 10 juta rupiah, tentunya berbeda dong. Apa yang dilakukannya dengan orang yang kepingin punya 100 juta rupiah. Paham ya? Ini misalkan nih, Anda pengen 10 juta rupiah. Pastinya Anda beda dong yang dilakukan dengan orang yang kepingin 100 juta rupiah. Begitu juga dengan Anda misalkan kepingin 1 miliar. Pastinya beda nih. Kepemikirannya udah beda. Yang dilakukan beda, pemikirannya udah beda. Terus apa yang dilakukan mas? Ya, cobalah berani keluar dari zona nyaman Anda. Misalkan kembali ke topik tadi, hari ini Anda penghasilan 2 juta per bulan. Cobalah untuk berani sedikit aja keluar dari zona nyaman kamu. Melakukan apapun yang menurutmu itu masuk akal untuk dilakukan dan bisa menambah penghasilan. Contohnya nih, misalkan, oke, bolehlah kerja, misalkan kerja pulang sore. Pulang sore biasanya tidur, rutinitas harian tidur. Gimana kalau misalkan jualan sosis di depan rumah? Contoh nih, jualan gorengan di depan rumah. Coba reseller bisnis apa? Nyoba bisnis online dan sebagainya. Memang butuh keberanian dan ini awalnya memang tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Iya, karena ini keluar dari habit atau kebiasaan Anda. Anda memulai sesuatu yang baru itu tidak nyaman. Ketika Anda lawan, insya Allah ada di situ perubahan nasib. Makanya kan gitu ya. Sekarang perhatikan nih tokoh-tokoh orang yang sukses. Mereka berjuang nggak? Mereka berani nggak melakukan sesuatu hal yang beda? Mereka berani, ya. Mereka tidak mau terus-menerus terkungkung dalam cangkang keadaan. Tidak mau mereka tuh terus berada di dalam satu ini, nggak mau. Mereka pengen lebih, maka yang dilakukannya juga lebih. Itu. Jadi kalau saya bilang, Mas, kenapa saya terus bekerja keras? Nah, bekerja keras Anda itu tetap di lingkaran cangkang itu. Coba deh Anda mencoba keluar sedikit dari situ, mencoba hal yang baru. Belajar hal yang baru, baca buku, nonton video YouTube yang lain. Wah, ide bagus mas, setelah saya nonton video Anda, setelah saya nonton video Mas Yayang, saya kepingin buka ternak ayam. Oke, berarti Anda harus cari tahu ilmunya, gimana sih ternak ayam. Kau bisa luangkan waktu datang ke temanmu yang sudah ternak, gimana, tanya, kepo, dan sebagainya. Terus action. Gitu ya.
Karena ilmu yang sebenarnya adalah ilmu ketika sudah Anda praktekkan. Kalau belum ya itu hanya omong kosong menurut saya. Itu hanyalah teori belaka dan semua orang bisa menyampaikan teori. Setuju ya? Nah, jadi itu tadi yang saya bilang, kurangnya orang Indonesia ini, saya bilang ya, orang Indonesia ini kurang mental, saya bilang. Mental beraninya kurang. Mereka memilih untuk berada di tempat zona itu dan akhirnya terkungkung dalam di situ aja. Ya. Kepengin mimpinya tinggi gitu ya, tapi yang dilakukannya tetap aja ya gimana mau berubah. Kita mikir logikanya juga dipikirkan gitu ya. Baik, yang ketiga adalah saya nggak jauh-jauh ya, ini pengalaman pribadi juga. Saya juga mengalami hal yang seperti Anda lakukan ya, yaitu memperbaiki gaya hidup kita gitu ya. Jadi Anda itu begini loh, kalau penghasilannya 2 juta sebulan ya, Anda merasa itu mepet 2 juta sebulan, ayolah, saya bilang preskan lagi, sisakan 300.000 atau 200.000, Anda putar untuk bisnis, Anda coba untuk berbisnis ya. Jadi manajemen uang ini penting. Jangan kalau punya 2 juta pengeluaran malah 2.500.000, malah minus 500 deh kita. Kalau bisa tuh dari penghasilan tetap ada yang disisihkan, ditumbuhkan. Jadi ini penghasilan disisihkan, ditumbuhkan. Ditumbuhkannya bagaimana Mas? Diputar dalam bisnis, dalam usaha gitu ya. Tapi tetap kebutuhan pokok seperti makan, susu anak misalkan ya, peralatan mandi mungkin ya simpel-simpel, dikurangi dulu deh keseneng-senengan, beli barang-barang yang nggak jelas, nonton bioskop ini kan juga pandemi, udah relax aja dulu di rumah deh, nonton YouTube aja lah atau bagaimana gitu ya. Jadi ditahan dulu keinginan, ada uang sisa putar, uang sisa diputar. Saya seperti itu teman-teman, saya seperti itu memang jujur. Jadi siapa yang berani menahan keinginan, dia lebih berpeluang untuk sukses. Saya ulang lagi, siapa yang lebih hebat dalam menahan nafsu keinginannya, dia cenderung akan bisa lebih sukses. Ya, sukses itu sebenarnya adalah mentransfer ya dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Itu sabar, menunda kesenangan. Wah, pengen beli ini, beli itu, tunda gitu ya. Itu kan butuh kesabaran ya. Dan ketika Anda berhasil ya mengalahkan atau menaklukkan keinginan Anda yang kuat untuk membeli barang yang mungkin Anda rasa kurang terlalu penting, ya sudah. Itu berarti Anda sudah cocok menjadi orang sukses kalau Anda seperti itu. Kecuali, saya bilang kecuali, ketika Anda beli barang itu bisa menghasilkan uang lebih besar. Nah, itu patut Anda beli. Mas, saya kepingin beli laptop ini karena saya yakin kalau punya laptop ini saya bisa lebih produktif, lebih menghasilkan uang. Oke, beli. Mas, saya kepingin kamera tipe ini karena saya lagi ini akan lebih mudah, nanti gambarnya lebih bagus, klien saya akan lebih yakin. Nah, itu akan cocok. Jadi hal-hal yang bisa menambah uang atau menambah penghasilan Anda, beli yang terbaik semampu Anda. Ya, itu jadi saran dari saya. Dan selalu kalau bisa selalu ada yang disisihkan. Entah itu 100.000, 200.000 sebulan, berapapun ya, silahkan. Tekan gaya hidup Anda, insya Allah ya, kita nggak akan mati kok. Kita nggak akan mati, tenang aja. Kita nggak akan mati, karena kan kita tetap bisa beli beras, kita beli telur, ya, Indomie. Kita tetap akan hidup kok, tenang aja. Jadi jangan terlalu khawatir dalam hidup ini ya, jangan terlalu khawatir, tenang aja. Insya Allah. Yang penting Anda sudah punya ilmunya, Anda sudah ada keinginan untuk berusaha, insya Allah nanti Allah akan memudahkan. Oke? Begitu aja. Jadi 3 hal tadi ketika Anda lakukan, insya Allah bekerja keras Anda itu nggak sia-sia karena Anda sudah tahu ilmunya. Oke, have a nice day and good luck. Salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.